Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan luar biasa, sangat baik Ibu. Syukurlah. Baik, yang terhormat fasilitator Ibu Niketut Ariwati, yang terhormat pengajar praktik Kabupaten Sika Bapak Fransiskus Pasiofruktus, dan perkenalkan saya sendiri Sisilia Sari Delsi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDK 009 Uruledu Kabupaten Sika. Dan di samping saya ada rekan sejawat. Saya Ibu Maria Evarista Keron, guru kelas 4 pada SDK 009 Uruledu Kabupaten Sika. Baik Ibu, hari ini saya melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu. Jadi percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui persiapan-persiapan terkait hal-hal atau kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan supervisi di kelas agar kegiatan pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik. Jadi begini Ibu, seminggu yang lalu saya menyampaikan kepada Ibu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi kelas. Ya, betul sekali Ibu. Dan syukur Ibu menerima dan menyetujuinya. Ibu sebagai rekan sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, dan dalam pembelajaran di kelas saya akan menjadi observernya, saya menjadi pengamatnya untuk pelaksanaan KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Jadi untuk kegiatan supervisi ini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pra-observasi, kedua tahap observasi, dan tahap ketiga adalah pasca observasi. Nah, hari ini kita melaksanakan tahap observasi, di mana kita bersama-sama bisa mencari jalan keluar, bisa berdiskusi terkait persiapan-persiapan kita untuk pelaksanaan supervisi. Jadi tentu dalam percakapan kita hari ini Ibu mempunyai harapan. Jadi kalau boleh saya tahu, harapan apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu, terima kasih sekali. Jadi tentunya pasti ada harapan yang ingin saya capai di sini. Untuk percakapan kita ini yang saya ingin harapkan itu adalah mempersiapkan hal-hal atau kegiatan untuk supervisi besok Ibu. Baik, jadi harapan Ibu adalah kita bersama-sama mencari solusi atau persiapan-persiapan terkait pembelajaran supervisi besok di kelas. Jadi kalau begitu, materi apa yang Ibu bawakan saat pembelajaran supervisi besok? Jadi baik, untuk supervisi besok saya akan membawakan materi tentang bagian tubuh tumbuhan. Jadi materi yang akan Ibu bawakan adalah bagian tubuh tumbuhan. Baik Ibu, terkait materi yang akan Ibu bawakan dalam pembelajaran besok tentunya mempunyai tujuan. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh peserta didik Ibu? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik di sini ada 3 Ibu. Yang pertama, melalui membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Terus yang kedua itu, melalui pengamatan video, peserta didik dapat berdiskusi untuk mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Terus yang ketiga itu melalui menggambar, peserta didik itu dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik Ibu itu yang pertama itu melalui membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua melalui pengamatan video, peserta didik dapat berdiskusi dalam mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Dan yang ketiga,
melalui menggambar, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Luar biasa sekali Ibu, tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik Ibu. Dari tujuan pembelajaran ini, apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, sesuai dengan tujuan pembelajaran, di sini yang ingin saya kembangkan itu ada 3 juga. Yang pertama itu meningkatkan literasi membaca. Karena dengan membaca peserta didik itu dapat memahami isi bacaan. Terus yang kedua itu berkolaborasi dalam kelompok. Dengan berkolaborasi dalam diskusi kelompok ini, terus melalui pengamatan video itu peserta didik dapat menyimpulkan sebuah kalimat untuk menjawab sebuah pertanyaan. Terus yang ketiga itu adalah meningkatkan minat menggambar siswa Ibu. Di sini siswa dapat mengolah rasa melalui sebuah seni. Jadi di sini dapat meningkatkan minat siswa untuk memahami sebuah materi. Baik sekali Ibu. Yang Ibu ingin kembangkan di dalam pembelajaran itu adalah meningkatkan literasi, berkolaborasi dalam diskusi kelompok, bekerja sama dalam diskusi kelompok, dan yang ketiga itu adalah mengolah rasa. Meningkatkan melalui mengolah rasa peserta didik dapat memahami. Jadi peserta didik ini Ibu memang sudah dengan metode Ibu sudah bisa mengetahui gaya belajar mereka. Ya, betul. Jadi apa yang ingin Ibu persiapkan untuk pelaksanaan supervisi besok? Baik Ibu, tentunya pasti ada persiapan untuk pembelajaran besok. Di sini persiapan itu pasti yang pertama adalah siswa itu sendiri. Terus ada ruang kelas, alat tulis, dan juga media pembelajaran. Media pembelajaran ini berupa pohon yang ada di lingkungan sekitar. Terus di sini dalam kegiatan ini juga saya mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi yang mana seperti Ibu sudah bimbing kepada saya. Ya, baik Bu. Di sini dalam RPP yang berdiferensiasi ini saya mencantumkan KSE dan budaya positif. Terus saya juga menyiapkan LKPD yang mana sudah dibagi dalam 3 kelompok tadi Ibu. Jadi di sini 3 kelompok itu dibagi sesuai dengan gaya belajarnya. Terus saya juga mempersiapkan asesmen penilaian untuk mengukur ketercapaian peserta didik. Baik Ibu, jadi puji Tuhan Ibu, walaupun bimbingan saya begitu singkat, tetapi Ibu sudah bisa mencoba mempunyai semangat yang tinggi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan mencantumkan KSE dan budaya positif, menyiapkan LKPD dan penilaiannya. Selanjutnya kira-kira strategi apa yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran besok? Baik Ibu, untuk pembelajaran besok saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mana mengutamakan peserta didik itu sendiri, seperti diagnostik awal yaitu gaya belajar, di mana di sini ada 3 yaitu yang pertama audio, di mana pembelajaran dengan mendengar, audio visual yaitu gaya belajar dengan mengamati video. Terus yang ketiga adalah kinestetik yaitu pembelajaran dengan lebih mengutamakan kegiatan fisik. Baik Ibu, sungguh luar biasa. Baik Ibu, untuk pembelajaran besok Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengutamakan peserta didik dengan gaya belajarnya masing-masing, yaitu dengan audio visual dan kinestetik. Jadi setelah saya mendengar persiapan, tujuan, media dan strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu tambahkan untuk persiapan pembelajaran besok pada saat supervisi? Baik, untuk pembelajaran besok itu tentunya pasti saya akan menambahkan yaitu adalah persiapan waktu Ibu. Jadi persiapan waktu ini sangat mengkhawatirkan untuk saya, yang mana
dalam berdiskusi kelompok itu pasti sangat membutuhkan waktu yang lama. Bahkan ketika jam istirahat pun kami menggunakan waktu itu untuk sesi tanya jawab, masih dengan diskusi, dan bahkan mungkin masih menyimpulkan materi tersebut. Untuk itu Ibu, saya punya siswa ini sangat aktif di dalam kelas. Karena keaktifan ini setiap pertanyaan yang mereka berikan itu satu orang, bukan cuma satu Ibu, bisa tapi lebih dari satu. Ya Ibu, seperti itu. Baik Ibu, dalam pembelajaran di kelas khususnya berdiskusi, peserta didik Ibu sangat aktif. Jadi bisa memakan waktu yang jam istirahat juga masih dipakai untuk berdiskusi atau menyimpulkan. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kekhawatiran waktu ini? Baik Ibu, cara saya mengatasi kekhawatiran waktu itu dengan membatasi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peserta didik Ibu. Baik, cara mengatasinya Ibu membatasi, menyampaikan kepada peserta didik bahwa satu orang bisa mengajukan pertanyaan satu saja, supaya bisa waktunya itu sesuai dengan yang sudah kita tentukan atau disiapkan. Jadi dari masalah yang ada, siapa saja yang akan bisa membantu Ibu untuk mengatasinya? Yang bisa membantu saya tentunya peserta didik itu sendiri Ibu. Ya benar sekali, karena di dalam kelas pada saat pembelajaran yang ada di dalam kelas hanya Ibu dan peserta didik. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kerjasama dengan peserta didik untuk mengatasi waktu ini? Jadi pelaksanaan kerjasama itu pastinya pada saat besok, saat supervisi Ibu. Ya, baik. Selanjutnya, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan pembelajaran besok? Di sini komitmen saya itu adalah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana mencantumkan KSE dan budaya positif Ibu. Baik Ibu, komitmen Ibu untuk kedepannya adalah Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mencantumkan KSE dan budaya positif. Pada kesempatan ini saya ingin mendengarkan Ibu membuat kesimpulan terkait persiapan untuk pelaksanaan supervisi besok. Baik Ibu, untuk persiapan pembelajaran besok, di sini saya mengambil materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama meningkatkan literasi membaca, yang kedua berkolaborasi, dan yang ketiga itu meningkatkan minat belajar siswa dengan menggambar. Di sini juga saya menggunakan 3 metode Ibu dalam sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu audio visual, dan kinestetik Ibu. Terus di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mana mencantumkan KSE dan budaya positif. Saya juga menyiapkan LKPD untuk dibagikan kepada kelompok, terus menyiapkan juga asesmen penilaian untuk mengukur ketercapaian siswa dalam materi. Di sini saya juga menjalin kerjasama antar siswa untuk meningkatkan lagi pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan. Baik Ibu, luar biasa sekali. Saya semakin tidak sabar untuk menyaksikan atau mengamati pembelajaran di kelas. Sayang sekali sekarang kita berada di penghujung waktu. Oleh karena itu saya ingin mendengar bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan diskusi. Baik Ibu, perasaan saya itu sangat lega sekali Ibu. Sangat lega, dan saya juga sudah bisa menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi di sini saya menemukan solusi apa yang menjadi kekhawatiran saya itu bisa saya atasi. Baik Ibu,
dengan perasaan lega yang saya dengar dari Ibu, membuktikan bahwa persiapan-persiapan sudah matang dan untuk pelaksanaan supervisi besok pasti berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih Ibu untuk waktunya dan sampai bertemu besok. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Pagi ini Masih. baik. Hari ini kita kembali lagi ke sekolah untuk belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang teman. Oke baik, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke baik. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta Jane pimpin teman-teman untuk speaking dulu ya. Oke Jane, silakan. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang bagian tubuh tumbuhan ya. Dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tulis, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, apa bagian-bagian tumbuhan yang kalian ketahui? Bagian tubuh tumbuhan yang kalian ketahui ada apa-apa saja? Oke baik. Nah sekarang di sini Ibu ada contoh contoh bagian tubuh tumbuhan. Ini salah satu tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Di sini kita lihat ada akar, ada juga batang terus ada daun dan bunga, juga bunga. Dan di setiap tumbuhan tidak semua tumbuhan itu hanya memiliki bunga, tapi juga buah. Seperti ada pada gambar yang Ibu sudah tempel di depan ini. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan juga. Bagian-bagian tumbuhan yang mana dari akar, yang seperti ini akar, Batang, daun, bunga. Oke, sekarang Ibu minta Yano bantu Ibu untuk membacakan apa yang sudah Ibu tulis di papan. Silakan Yano. Bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, buah, daun, bunga. Fungsi atau kegunaan bagian tubuh tumbuhan adalah: 1. Akar, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Menghubungkan tubuh tumbuhan dengan tanah. 3. Menopang tanaman. 2. Batang, 1. Menghantar makanan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, buah. 3. Penyokong tubuh tumbuhan. 3. Daun. 1. Memasak makanan. 2. Bernapas. 3. Menampung air. 4. Bunga. 1. Alat perkembangbiakan tumbuhan. 5. Buah. Tempat menyimpan cadangan makanan, melindungi biji. Oke baik anak-anak, tadi kalian sudah presentasi semua ya? Dan sudah ada tanya jawab dan tanggapan dari teman-teman tentang materi kita hari ini. Nah sekarang kita kembali lihat materi hari ini tentang bagian tumbuhan yang mana tadi ini sudah sebut ada bagian-bagian pada tumbuhan ya. Maka
bagian-bagian tumbuhan ada apa-apa tadi? Jadi ada 5 bagian tumbuh-tumbuhan yang mana setiap bagian tumbuh-tumbuhan itu punya fungsinya masing-masing. Betul sekali ya, pintar sekali. Nah, sekarang fungsi dari akar itu apa? Menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menghubungkan tumbuh-tumbuhan dengan tanah, menopang tanaman. Yang kedua, Tanah, fungsi dari bata. menanam makanan, tempat tumbuhnya daun bunga buah, menyambung kuku tumbuhan. Tiga, tahu, memasak makanan, bernafas, menangkap air. Yang keempat, Bunga, alat perkembangbiakan tumbuhan. Lima, buah, yang pertama, tempat penyimpanan makanan, melindungi biji dan bakal tumbuhan baru. Oke, terima kasih untuk semua ya. Hari ini materi kita berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk kembali ke nanti ada tugasnya kalian nanti ada tugasnya itu membaca lagi materi untuk besok kita mau belajar ya. Dengar tidak? Dengar. Belajar lagi materi untuk pembelajaran besok. Nah, sekarang Ibu minta salah satu teman untuk memimpin kita doa istirahat ya. Aldi, Ibu minta untuk doa. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami. Melaksanakan percakapan pasca observasi. Percakapan ini bertujuan untuk merefleksikan pelaksanaan supervisi akademik yang sudah Ibu laksanakan. Sehingga apabila terdapat kesulitan atau kendala, kita bersama-sama untuk mencari solusi supaya pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi bagaimana kabarnya Ibu setelah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas? Kabarnya itu puji Tuhan, baik Ibu. Baik Ibu, puji Tuhan juga Ibu sudah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Dan di dalam kelas saya sebagai pengamat atau observernya sudah mengamati dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengamatan saya dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan. Jadi bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran dan perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas pada saat supervisi? Baik Ibu. Pelaksanaan pembelajaran itu sangat berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang saya siapkan. Nah, terus untuk mengenai perasaan saya, tentunya di sini saya merasa sangat gugup Ibu. Saya sangat merasa gugup karena ini adalah pertama kali saya disupervisi. Pertama kali jadi Iya, gugup. Ibu. Kalau untuk mengajar keseharian itu pasti sudah terbiasa untuk saya. Tetapi kali ini saya disupervisi, dinilai, jadi itu sangat membuat saya gugup, sedikit gugup. Tapi ketika pembelajaran berlangsung, di saat itu saya sudah merasa lebih lega, lebih enjoy untuk memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Baik, betul sekali Ibu. Pengalaman di supervisi dalam melaksanakan pembelajaran begitu gugup karena kita melaksanakan pembelajaran sehari-hari,
tanpa dinilai, jadi bebas. Ini kita merasa dinilai, jadi kita mau menampilkan yang terbaik. Betul. Jadi selanjutnya, apa yang sudah dicapai dalam pembelajaran tadi? Oke, baik. Untuk yang sudah dicapai dalam pembelajaran tadi adalah siswa dapat memahami materi yang saya berikan. Jadi siswa sudah memahami, jadi siswa karena pembelajaran tadi saya melihat siswanya aktif sekali. Ya, jadi karena keaktifan itu siswa sudah memahami materi yang Ibu berikan. Terus menurut Ibu, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Ibu ataukah yang diharapkan oleh Ibu? Untuk tujuan pembelajaran ini masih ada ketercapaian peserta didik yang belum bisa Mencapai tujuan pembelajaran. belum bisa mencapai tujuan pembelajaran itu, karena di sini peserta didik itu berbeda pemahamannya. Pemahaman mereka itu berbeda tentang materi yang saya berikan. Baik Ibu, setelah melaksanakan pembelajaran tadi, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pembelajaran tadi? Baik Ibu, betul sekali. Kalau untuk menjadi tantangan itu sangat ada, pasti ada tantangannya, yaitu peserta didik itu menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan pertanyaan dalam materi yang saya berikan. Baik, jadi jawaban yang diberikan oleh siswa-siswa tidak sesuai dengan materi begitu Ibu. Baik, terus dengan kendala atau tantangan yang ada, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Baik, di sini cara saya mengatasi kendala yang ada itu dengan cara saya lebih terperinci lagi memberikan pertanyaan atau mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan dengan saya merinci lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada peserta didik. Baik. Jadi mengatasinya Ibu memberikan pertanyaan lebih terperinci lagi dan membimbing, mengarahkan cara menjawab kepada siswa. Terus hal-hal apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran tadi? Yang perlu saya tingkatkan tentunya adalah persiapan RPP, media, dan metode pembelajaran itu. Karena ketiga hal ini sangat menunjang peserta didik sangat menunjang pembelajaran. Baik Ibu, hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan adalah RPP, metode, media. Karena beberapa hal ini juga merupakan salah satu faktor untuk merangsang peserta didik lebih aktif lagi dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik Ibu, selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan untuk pembelajaran selanjutnya? Baik Ibu, di sini tindak lanjut yang saya terapkan itu adalah dengan memberikan materi untuk pembelajaran besok, sehingga peserta didik itu sudah mengetahui besok itu akan belajar materi tentang apa. Seperti itu. Tindak lanjutnya Ibu mempersiapkan peserta didiknya untuk mempersiapkan materi. Jadi Ibu memberikan materi kepada siswa untuk persiapan besok. Ya, baik Ibu, sampai saat ini pembicaraan kita atau percakapan kita sangat menyenangkan. Ibu sudah menemukan rencana aksi untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi. Sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu ke depan? Untuk komitmen saya ke depannya itu adalah saya akan menyiapkan atau menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi Ibu. Di sini pembelajaran yang lebih menyenangkan, saya akan mencari metode ataupun media pembelajaran yang lebih merangsang siswa lagi untuk beraktivitas atau lebih aktif lagi dalam untuk pembelajaran. Baik Ibu, semangatnya sungguh luar biasa dari awal persiapan sampai pelaksanaan sampai pada saat kegiatan akhir ini juga Ibu masih tetap semangat. Sungguh luar biasa dan semoga yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan akhirnya percakapan kita sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan serta kerjasama dari Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu, terima kasih banyak. Biasa.